Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi An-Naisaburi wa Abu Bakr bin Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman wa Zuhair ibn Harb Abu Khaythamah An-Nasai wa Ibn Numair Muhammad bin Abdullah ibn Numair, kulluhum an Ibn Uyainah, semuanya dari Sufyan bin Uyainah. Qala Yahya akhbarana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri Muhammad bin Muslim an Humaid bin Abdurrahman Az-Zuhri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian menyebut bahwa nama lelaki yang datang ini Salamah bin Sakhar Al-Bayadhi. Iya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian ia berkata, halaktu ya Rasulullah, saya telah binasa ya Rasulullah. Nah, saya telah binasa, saya telah jatuh di dalam sebuah sebab yang membinasakan saya. Dia akan sebutkan nanti kebinasaan yang dia maksud adalah hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Iya. Nah, ini subhanallah ya, bagaimana sikap para sahabat menyikapi dosa dipandang hal yang membinasakan. Iya. Nah, ini kondisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Kata beliau, sungguhnya kalian melakukan amalan-amalan. Ya, amalan-amalan itu di pandangan mata kalian, kalian anggap lebih halus daripada rambut. Dianggap biasa saja. Tapi kami, kata Anas, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap amalan itu dari perkara yang menghancurkan. Dari perkara yang menghancurkan. Ini ucapan Anas bin Malik kepada para tabi'in. Kira-kira bagaimana kalau Anas bin Malik hidup di masa kita? Subhanallah. Iya. Ini kalimat halaktu, saya telah binasa, ini pertanda baik ya, menunjukkan kesadaran orang yang datang ini. Ada kesadaran. Sebab taubat itu asalnya adalah penyesalan. Kalau sudah ada penyesalan, kalimat yang menunjukkan hal tersebut, maka itu hal yang baik, perlu diharapkan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan yang bagus setelahnya. Iya. Dia berkata, halaktu ya Rasulullah, saya telah binasa wahai Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, ihtaraktu, saya telah terbakar. Ada beberapa riwayat bahasanya. Maka Nabi bertanya, wa ma ahlakak? Apa yang membuat kamu binasa? Ya, terdapat bahwa seorang mufti yastafsil. Dia meminta kejelasan, memperinci. Kalau memang ada dari ucapan penanya kurang jelas atau tidak terperinci, maka beliau tanya, apa yang membuat kamu binasa?
qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Maka dia berkata, saya terjatuh pada istriku di bulan Ramadan. Kalimat terjatuh pada istriku maksudnya melakukan hubungan suami istri di Ramadan. Iya. Akan datang nanti riwayat bahwa ini disebutkan dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Nah, dan ini menunjukkan bahwa para sahabat mengetahui perbuatan hubungan suami istri di bulan Ramadan itu adalah dosa yang membinasakan, perkara yang diharamkan. Mereka tahu. Dan Nabi ketika mendengar jawaban sahabat ini, beliau mengikrar, membenarkan hukum ini. Maka terdapat di sini bahwa salah satu hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa adalah hubungan suami istri. Bahkan ini adalah larangan yang terbesar dalam puasa. Lebih besar daripada makan dan minum. Sebab orang yang melanggar di sini itu ada kafarah. Sebagaimana yang diterangkan dalam kelanjutan hadis. Iya. Maka Nabi menjelaskan kafarahnya. Ya, karena itu melakukan hubungan suami istri secara umum adalah dosa yang diharamkan di bulan Ramadan. Siapa yang melakukannya maka dia kena kafarah. Hanya saja kewajiban kafarah ini itu diikat oleh para ulama dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama terjadi hubungan suami istri. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, hubungan suami istri ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Syarat yang ketiga, hubungan suami istri ini dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Iya. Dan syarat yang keempat, hubungan suami istri tersebut dilakukan secara sengaja. Dilakukan secara sengaja. Iya. Maka ini 4 syarat. Kalau tidak sampai ke hubungan suami istri tidak ada kafarah. Kalau hubungan suami istri tapi di malam hari tidak ada masalah. Sebab di malam hari dihalalkan. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam hari rafas kepada istri-istri kalian. Rafas bisa bermakna jima dan bisa bermakna pendahuluan-pendahuluan jima. Iya. Kemudian syarat ketiga disyaratkan dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau hubungan suami istri terjadi di siang hari, itu tadi berarti ada 5 syarat semua ya. Yang pertama ada jima, kemudian yang kedua di bulan Ramadan, kemudian yang ketiga di siang hari Ramadan, kemudian yang keempat dalam keadaan berpuasa, kemudian yang kelima dengan sengaja. 5 syarat. Iya. Ya kalau hubungannya di luar Ramadan, dia mengqadha puasa Ramadan. Di bulan Syawal misalnya terjadi hubungan, maka batal puasanya tetapi tidak bayar kafarah sebab ini di luar Ramadan. Di siang hari telah kita terangkan tadi ya, bahwa di siang hari yang bermasalah. Kalau malam hari nggak ada masalah. Kemudian syarat yang keempat disyaratkan dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau misalnya, ya, seorang suami dia pulang dari perjalanan, dan di perjalanan dia tidak puasa. Sampai ke rumah dalam keadaan berbuka. Dia sampai ke rumah dalam keadaan istrinya baru saja selesai dari haid, baru mandi haid. Kalau terjadi hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, di sini tidak ada masalah sebab keduanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak berpuasa.
Dia disyaratkan dalam keadaan apa? Tidak berpuasa. Iya. Untuk tidak bayar kafarah. Kalau dia berpuasa, wajib bayar kafarah. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau ada yang melakukan hubungan suami istri? Tapi sebelum melakukan hubungan suami istri, makan, minum dulu. Dia buka dulu. Setelah buka, dia batalkan puasanya, sekarang tidak puasa lagi. Terjadi hubungan suami istri, bayar kafarah atau tidak? Jawabannya iya, tetap bayar kafarah. Sebab ini orang berbuat dosa untuk menghalalkan yang dilarang. Ya, karena itu tidak dibenarkan apa yang dia lakukan, tidak dianggap. Nah, itu yang disebut oleh para ulama di kaidah fikih, man ta'ajjala syai' qabla awani uqiba bihirmanihi. Siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, akibatnya dia tidak diberi sesuatu itu. Ya, seorang mewarisi ayahnya, anak mewarisi ayah. Supaya cepat dapat warisan, dia bunuh ayahnya. Maka di sini dia diharamkan, tidak boleh dapat warisan. Sama dengan orang ini, untuk jima dia buka dulu. Maka di sini tidak diberi keringanan dalam jima. Dia tetap dijatuhkan padanya hukum. Ya, kafarah kalau melakukannya. Jelas ya? Baik. Syarat yang kelima, disyaratkan dia melakukan dalam keadaan sengaja. Adapun kalau dia tidak sengaja, ya, karena dia lupa atau dipaksa, maka ini tidak ada dosa terhadapnya. Baik. Jadi ini 5 syarat ya, orang yang wajib kena kafarah. Nah, ini hadis termasuk hadis yang banyak kandungan faedahnya ya. Al-Iraqi menulis tulisan khusus untuk hadis ini. Beliau keluarkan sekitar 2000 faedah dari hadis ini. Ya. Ya, kalau ingin dibahas satu persatu panjang ya. Sebenarnya pada setiap kalimat bisa saja kita keluarkan satu faedah, tapi waktu tidak mencukupi. Baik. Qala hal tajidu ma ta'ti qaraqabah. Setelah orang ini berkata bahwa saya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, maka Nabi tahu kesalahan yang dia lakukan apa. Maka Nabi pun menjelaskan kafarahnya. Ini kafarah yang dibayar. Qala hal tajidu ma tu'tiku raqabah. Nabi bertanya, apakah kamu mampu membebaskan seorang budak? Ya. Qala la, maka orang ini menjawab tidak. Karena dia tidak mampu, Nabi tanya lagi, qala fa hal tastati an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia menjawab tidak. Qala fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina? Nabi tanya lagi, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Qala la, maka orang ini menjawab tidak. Ya, jadi sudah 3 kafarah ditawarkan, semuanya dia tidak mampu. Nah, maka ini 3 jenis kafarah kalau melakukan hubungan suami istri. Tapi Nabi ketiga menjelaskan kafarah ini, beliau tidak langsung menyebut 3, tapi disebut satu-satu secara berurut. Mula-mula beliau tanya dulu, kamu mampu membebaskan seorang budak? Begitu dia bilang tidak mampu, baru datang yang kedua. Kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Begitu dia menjawab tidak mampu, maka baru datang yang ketiga. Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Ini menunjukkan bahwa kafarah adalah salah satu dari 3 hal. Tapi harus dipilih secara berurut. Membebaskan budak dulu, kalau tidak mampu baru apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu baru apa? Memberi makan seorang miskin. Iya. Adapun membebaskan seorang budak, budak di sini tidak dijelaskan apakah dia budak mukminah atau budak kafir. Tapi jumhurul ulama memandang budak apa saja. Jumhurul ulama memandang bahwa budak yang dimaksud di sini adalah budak yang beriman, harus budak mukminah.
Sebab itu ada di pembayaran kafarah. Ya, dan illah untuk kafarah ini sama dengan yang lainnya. Maka harusnya diarahkan ke sana, bahwa budaknya adalah budak mukminah. Ya, kecuali orang-orang Hanafiyah, mereka menganggap bahwa budak boleh saja sembarangan. Boleh budak kafir, boleh budak mukmin. Iya. Tapi sekarang ini sulit ya. Bahkan mungkin tidak ada, sudah dikatakan budak yang bisa dibeli seperti di masa dahulu. Iya. Dan perlu diketahui bahwa perbudakan ini adalah syariat sudah ada dari semenjak dahulu. Ya. Semua dari penganut agama Yahudi maupun Nasara, mereka ada perbudakan. Hanya saja Islam datang dengan syariat yang paling indah di dalam hal tersebut. Iya. Jelas ya? Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa kenapa ada syariat perbudakan, ya, maka orang-orang yang mengkritik, tanya aja bahwa di syariat kalian orang-orang kafir itu ada juga. Ya, hanya sekarang mari kita lihat ya, antara syariat Islam dengan syariat kalian, ya, mana yang memuliakan, memberikan hukum yang bagus di dalam perbudakan. Perhatikan ya, bagaimana budak ini dijadikan lahan amalan salih di tengah umat Islam. Ya, membebaskan budak jadi pembayaran pertama di kafarah untuk menebus dosa, dari perbuatan baik menebus dosa, membebaskan budak. Mana ada di syariat lain seperti itu? Hah? Ini dari keistimewaan syariat Islam. Baik. Ya, sekarang tidak ada lagi budak, maka itu artinya seorang tidak mampu, maka dia berpindah kepada yang kedua. Fahal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ditanya kemampuannya. Dan orang ini menjawab tidak mampu, maka Nabi ya menerima ucapannya. Tidak dikatakan masa kamu tidak mampu. Ya. Coba cek dulu kamu punya harta berapa. Ya. Tanah kamu apa? Enggak ditanya, tapi diterima ucapannya. Ya. Sebab dalam hal-hal yang seperti ini, kalau seorang sudah mengikrar atau sudah menyampaikan sesuatu, maka zahirnya sudah tepat, asalnya diterima. Baik. Maka Nabi tanya lagi, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia berkata tidak mampu. Dan ini datang dalam sebagian riwayat, dia berkata, ya Rasulullah, ya, saya jatuh di dalam perbuatan ini di Ramadan dalam keadaan berpuasa. Bagaimana pula kalau saya berpuasa di mana? 2 bulan berturut-turut, saya tidak mampu. Iya. Jelas ya? Jadi sini kafarahnya 2 bulan berturut-turut. Iya. Karena itu kata para ulama, afdalnya seorang kalau dia ingin membayar kafarah, dia cari 2 bulan yang tidak diputus oleh hari-hari yang dilarang berpuasa. Ada 5 hari dilarang berpuasa. Iya. Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Karena itu di hari-hari dilarang berpuasa, tinggalkan, dicari hari yang lain. Tapi kalau dia sudah terlanjur berpuasa, misalnya dia berpuasa, sudah mulai berpuasa di bulan Dzulqa'dah, ya, di akhir bulan baru dia ingat bahwa di Dzulhijjah ada 4 hari terlarang, maka di sini tidak ada masalah, itu dianggap udzur baginya, di luar kemampuannya. Iya, cukup dia tambah saja 4 hari di hari-hari lainnya. Dan di sini 2 bulan berturut-turut ya. Kapan dia terputus? Sehari saja. Misalnya dia sudah puasa 40 hari. Setelah itu istirahat 1 hari. Maka dia wajib mengulang dari awal lagi. Dia wajib mengulang dari awal lagi. Jelas ya? Ini kafarah yang kedua. Kafarah ini jujur dia berkata saya tidak mampu ya Rasulullah. Maka Rasulullah tanya lagi, hal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Iya. Dia juga menjawab, saya tidak mampu. Ya, perhatikan ya, bahwa kewajiban itu
Semuanya diikat dengan kemampuan. Ya, karena itu di dalam Al-Quran Allah firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, karena itu kata para ulama, la wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'tirari. Ya, tidak ada kewajiban kalau seorang tidak mampu, juga tidak ada hal yang diharamkan pada saat di kondisi darurat. Iya, maka seorang kalau tidak mampu, ya Allah tidak membebaninya kalau dia tidak mampu. Nah, orang ini 3 kali. Pada 3 kafaranya semuanya dia tidak mampu. Semuanya dia tidak mampu. Terakhir memberi makan 60 orang miskin. Di sini kalimat 60 orang miskin. Bukan dia beri makan 10 orang miskin, dia kasih jatah 6 satu orang. Tidak. Tapi dia cari 60 orang miskin, dia kasih satu-satu. Jelas ya? Dan bahasa dalam hadis, tut'im, memberi makan. Yaitu diberi makanan apa yang layak sebagai makanan. Dianggap sebagai makanan. Dan ini kembali ke kebiasaan di negeri itu. Makanan pokoknya apa? Kalau makanan pokoknya kurma, tidak apa-apa dikasih kurma. Dia langsung makan. Kalau makanan pokoknya misalnya beras seperti kebanyakan kita, maka dia beri beras. Ya, tapi di sini kata kalimat tut'im, memberi makan. Bukan diberi beras untuk dia apa? Dia masak, itu bukan memberi makan namanya. Sebab beras mungkin saja dijual. Ya. Maka harusnya dia dalam bentuk makanan yang sudah jadi. Ya, biasanya kalau orang memberi makan itu tidak dikasih beras saja, tapi dikasih lauk ya. Diberi lauk. Nah ini diberi lauk sekadar yang cukup, maka itu sudah dianggap memberi makan. Dan sebagian ulama ada yang membolehkan diberi beras, tapi diberi juga. Misalnya diberi ikan, diberi daging, diberi telur, dia sendiri yang masak. Sebagian ulama ada yang membolehkan seperti itu. Hanya saja yang pertama itu lebih sempurna untuk makna memberi makan. Kalau dia berikan dalam keadaan jadi, dalam keadaan sudah dimasak. Iya. Baik, dan jumlahnya 60 orang miskin. Iya. Tidak mesti dia langsung berikan 60 orang sekaligus. Boleh dia beri 20, kemudian dia bayar lagi 20 kepada orang lain, 20 miskin yang lainnya lagi. Tidak ada masalah. Iya. Qala thumma jalasa. Kemudian dikatakan, kemudian orang ini duduk. Ya, ini sudah diberi 3 opsi dari kafarah, tapi ternyata semuanya dia tidak mampu. Maka duduklah orang ini. Fa utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araq. Maka didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya satu arak. Nah, arak ini keranjangnya, keranjang besar. Nah, fihi tamrun, di dalamnya ada kurma. Di dalamnya ada kurma. Ya, baik, ini satu arak. Di dalamnya ada kurma. Maka Nabi bersabda, tasaddaq bihada, bersedekahlah kamu dengan ini. Ini menunjukkan bahwa satu arak ini cukup untuk dipakai membayar kafarah, memberi makan 60 orang miskin. Dengan ini kita bisa mengukur berapa jumlah makanan untuk bayar kafarah ini. Satu arak ini isinya 15 sa'. 15 sa', satu sa' jumlahnya 4 mud. Jadi 15 kali 4 berapa? 60. Ya, jadi setiap orang miskin diberi 1 mud. 1 mud itu seperti telapak tangan orang biasa. Ya, saya katakan biasa, bukan telapak tangan yang kecil, bukan pula yang terlalu lebar, tapi sedang-sedang. Kebanyakan orang seperti itu. Nah, kalau 4 mud itu jadi 1 sa'.
satu so'nya diukur beras atau diukur yang semisal dengan beras, itu beraneka ragam hitungannya. Bagusnya dihitung 3 kilo saja kalau mengeluarkan. Itu paling selamat sudah 3 kilo. Jelas ya? Jadi kalau dia bagi 4 saja. Ya, 750 gram. Ya, sejumlah yang dia ukur makanan sudah senilai itu, kemudian dia berikan lauknya dan sebagainya, maka itu sudah cukup insyaallah taala. Baik. Dan terdapat di dalam hadits ini juga bolehnya membantu orang lain membayar kafarah. Ya. Dan terdapat di dalam hadits ya kaidah dasar di dalam syariat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya. Dan terdapat bahwa orang yang membantu orang lain, dia boleh berpesan akan amanah bantuannya. Sebab Nabi di sini ketika memberi arak berisi korma, arak ini Nabi pesankan, bersedekahlah, bayar kafaramu dengan arak ini. Jadi boleh seorang bantu orang lain tapi dengan amanah. Kamu ambil ini tapi untuk ini, dibayarkan ini. Itu diperbolehkan. Maka ketika pemberian Nabi ini kaitannya dengan suatu amanah, disedekahkan membayar kafarah, ya, maka orang ini minta izin. Ya. Sebab dia juga perlu. Ya. Dia juga perlu. Maka dia berkata, qala afqara minna, apakah disedekahkan kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Ya. Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Kata orang ini, ya, tidak ada antara dua tembok Medina, ya, dua gunung Medina yang merupakan batasan Medina, ya, keluarga yang lebih miskin daripada kami. Ya, rupanya dia menganggap dirinya satu kota Medina, dia yang paling perlu. Ya, bagaimana mungkin dia bersedekah kepada orang lain, padahal dia apa? Yang paling perlu. Iya. Maka fabahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi taring beliau. Tsumma qala idhhab fa'at'imhu ahlak. Kemudian Nabi berkata, pergilah kamu beri makan korma ini ke keluargamu. Iya. Jadi perhatikan ya, tatkala amanah sedekah ini untuk dibayar kafarah, maka orang ini ketika ingin menggunakannya untuk keperluan lain, ingin dia pakai untuk keluarganya sendiri, dengan alasan dia adalah orang yang paling perlu, dia bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah disedekahkan kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Ini harus dipahami ya, khususnya orang-orang yang memegang sedekah, memegang zakat, apalagi orang yang diamanahkan, itu dia harus paham amanah untuk yang disedekahkan itu kemana, itu harus disampaikan sesuai dengan apa yang diamanahkan. Iya, sesuai dengan apa yang diamanahkan. Baik. Jadi orang ini tidak langsung ketika diberi keranjang ini untuk bayar sedekah, dia bawa pulang. Dia diam-diam dalam dirinya, oh saya kan juga orang miskin, tidak apa-apa saya makan aja. Tapi dia nanya dulu kepada Nabi, sebab ini kaitannya dengan apa? Suatu amanah. Iya. Nah, ini penting ya di pembahasan amanah penyaluran. Iya. Karena itu diwakaf. Iya. Orang yang mewakafkan apa saja yang diamanahkan itu yang wajib dilakukan. Iya. Karena itu kata para ulama di pembahasan kaidah fikih, nafsul wakif kanafsis syari'. Ya, nas pewakaf itu seperti nas syariat. Ya, kalau kita beramal dengan ayat, nasnya pewakaf sama seperti ayat, tidak boleh diganggu-gugat. Sebab itu amanahnya. Amanah dia tidak boleh diapa? Tidak boleh dilanggar. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadits ini terdapat bolehnya seorang itu mengungkap keadaannya. Sebab orang ini menjelaskan keadaannya bahwa dia adalah orang yang paling miskin di kota Madinah.
Dan ini pengabaran ya, bukan berkeluh kesah dan bukan pula hal yang lainnya, tapi dia kabarkan. Dan ini boleh saja kalau memang diperlukan. Iya. Kalau memang diperlukan. Baik. Kemudian fadhahikan Nabi. Ini menunjukkan bolehnya tertawa. Dhahika tertawa ya. Beda dengan tabassama. Tabassama tersenyum. Iya. Hanya saja tertawa itu dalam kadar yang kadang-kadang atau pada hal yang diperbolehkan. Ya. Bukan terus-menerus kepada hal yang berlebihan. Nah, kalau kadang-kadang tidak ada masalah. Nabi juga di banyak keadaan beliau tertawa. Sebutkan di sini hatta badat anyabuhu, sampai kelihatan gigi taring beliau. Nah, qala, maka Nabi bersabda, idhab fatimhu ahlaka. Pergilah kamu, kemudian makanan ini kamu sedekahkan kepada keluargamu, beri makan kepada keluargamu. Ya, muncul pertanyaan di sini. Jadi sekarang orang ini ditawari mampu membebaskan budak, dia bilang tidak mampu. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia bilang tidak mampu. Mampu memberi makan 60 orang miskin, dia juga tidak mampu. Begitu diberi bantuan untuk memberi makan 60 orang miskin, ternyata bantuannya dia pakai untuk dirinya sendiri, karena dia yang paling miskin. Ya. Setelah itu, tidak disebutkan keterangan apapun dalam hadis. Apakah ini menunjukkan kalau seorang tidak mampu membayar salah satu dari 3 kafarah, kewajibannya menjadi gugur? Jawabannya tidak. Sebab itu ketentuan kafarah sudah ditetapkan. Dan itu fid dhimmah, suatu yang melekat di tanggung jawab. Jadi orang ini kapan dia mampu, kapan dia punya kelapangan, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Ya, di kondisi sekarang ini memang dia dulu yang diprioritaskan, didahulukan, karena memang keadaannya lebih memerlukan. Iya, keadaannya lebih memerlukan. Dan di dalam hadis ini tidak disinggung tentang puasa yang dibatalkan karena melakukan hubungan suami istri ini. Apakah puasa itu diganti atau tidak? Ada sebagian riwayat menyebutkan diganti di hari lain, tapi riwayatnya lemah. Ya, tentang masalah diganti atau tidaknya ini silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Baik. Ini pembahasan perlu dibahas lebih lanjut lagi. Kemudian kata beliau, haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa huwa ibn Rahawai. Qala akhbarana Jarir bin Abdul Hamid an Mansur ibn al-Mu'tamir an Muhammad bin Muslim az-Zuhri bihadha al-isnad mithla riwayat Ibn Uyainah wa qala bi arafin fihi tamrin wa huwa az-zambil. Az-zambil ini keranjang ya artinya. Walam yadhkur fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Qala haddatsana Yahya bin Yahya wa huwa at-Tamimi an-Naysaburi wa Muhammad ibn Rumah ibn al-Muhajir Abu Uthman ibn al-Muhajir al-Misri. Qala akhbarana al-Layth ibn Sa'ad wa haddatsana Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana al-Layth an Ibn Shihab Muhammad bin Muslim an Humayd bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan waqa'a bimra'atihi fi Ramadan. Sungguhnya seorang lelaki ya terjatuh pada istrinya di bulan Ramadan. Ini bahasa kinayah ya untuk hubungan suami istri. Ya. Nah, ini banyak di dalam hadis. Karena itu seorang penuntut ilmu kadang dia pandai untuk menggunakan bahasa-bahasa kinayah. Iya. Tapi kita di dalam menjelaskan riwayat-riwayat itu kadang perlu kita rinci. Karena di dalam bab pelajaran itu kadang seorang guru merinci supaya tidak tertinggal suatu hal yang menjadi samar bagi si murid. Fastafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka orang ini minta fatwa.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa penting ya. Orang yang bertanya itu dikatakan minta fatwa. Iya. Karena itu orang yang menjawab pertanyaan itu sebenarnya orang yang memberi fatwa. Dan kalau sudah dia ingat masalah fatwa ini bukan hal sembarangan. Allah memberi fatwa. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberi fatwa. Wa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Mereka minta fatwa kepada engkau Nabi Muhammad, katakanlah Allah yang memberi fatwa tentang kalala. Iya. Nah itu seorang ketika menghadapkan dirinya menjawab pertanyaan-pertanyaan, iya. Dia harus menghadirkan bahwa dia ini adalah perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, salah sedikit, ya, ada hal yang keliru darinya, dia menanggungnya. Nah itu para ulama rahimahumullah, ya, dalam hal ini luar biasa keadaan dan kondisi mereka ketika mereka memberikan fatwa. Dan sebagian sahabat berkumpul, sebagiannya diminta fatwa, diarahkan kepada kawannya yang lain. Begitu saling minta meminta. Beda dengan banyak orang di masa ini. Iya. Lihat aja di layar-layar televisi itu. Ya. Orang-orang yang memberi fatwa, fatwanya antik-antik. Ya. Sudah jahil, baca Al-Quran saja masih perlu banyak yang diperbaiki, bahasa Arab tidak mengerti, tapi fatwanya luar biasa. Iya. Ini musibah ya di tengah umat. Musibah di tengah umat. Dan itu adalah tanda kehancuran, tanda hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhuyi'atil amanah fantadhir as-sa'a." Apabila amanah telah ditelantarkan, maka tunggulah hari kiamat. Dia ditanya, kapan amanah itu ditelantarkan? Maka Nabi bersabda, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a." Apabila perkara diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kebangkitan. Ya, ini nasallallahu al-afiyah. Nah, kemudian fatwa itu harus diketahui ada masalah-masalah jelas. Ya, para penuntut ilmu kadang boleh berbicara di masalah jelas. Ya. Dia memberi fatwa di masalah jelas, terang dalilnya. Ada masalah-masalah itu perlu lebih mendalam lagi dari keilmuan. Maka ini diarahkan kepada orang-orang yang mutamakkin, orang yang kuat. Dan ada masalah-masalah kadang berkaitan dengan umat, berkaitan dengan masalah baru. Ya, maka yang seperti ini tidak ada yang memberi fatwa di dalamnya kecuali orang-orang yang rasih di dalam ilmu. Iya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kadang terjadi satu masalah, beliau kumpulkan kaum muhajirin dan al-ansar untuk menimbang masalah itu. Iya. Dan di sebagian fatwa Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan, kadang beliau ditanya di pelajaran. Ya, beliau beri fatwa, kemudian beliau katakan ini masalah ya perlu dibahas ulang lagi. Silahkan penanya bertanya ke lajnah daimah. Sebab ini fatwa perlu ijtihad beberapa orang. Jadi beliau sendiri tidak memandang cukup dengan ijtihad diri beliau sendiri. Iya. Ini dari hal-hal penting untuk diperhatikan, dipertimbangkan. Iya. Dari timbangan-timbangan ilmu. Supaya seorang tidak bergampangan. Faqala, maka Nabi menjawab, hal tajidu raqabah? Qala la. Wa hal tastati' siyama syahrain? Qala la. Qala fa'atim 60 miskina. Ini sama ya urutan kafarah yang disebutkan. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Muhammad bin Rafi' Al-Qushairi an-Naisaburi, qala haddatsana Ishaq bin Isa bin At-Tabba Al-Baghdadi. قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان. Ini kalimat di riwayat ini dari riwayat Imam Malik dan dikritik oleh para imam yang lainnya. Ya. Dan ini dalil dijadikan
Sebab kalimatnya di sini seorang lelaki berbuka di Ramadan. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayukaffira bi'itqi raqbah. Maka Nabi perintah supaya membebaskan budak. Kalimatnya berbuka, bukan hubungan suami istri. Karena itu sebagian ulama ada yang berpendapat, kalau ada yang makan dan minum secara sengaja, maka bayar kafarah juga. Berdasarkan hadis ini. Iya. Tapi ini pendapat tidak kuat. Pertama, karena riwayat ini dikritik. Walaupun dia di Sahih Muslim, tapi dikritik oleh para imam yang semisal dengan Imam Muslim. Kemudian yang kedua, andai kata riwayat ini sahih. Iya. Maka ini riwayat mujmal. Dan telah ditabyin riwayat ini. Iya. Apa yang dimaksud dengan berbuka? Berbuka yang dimaksud yaitu hubungan suami istri. Ya, maka harusnya apa mana yang tidak terang, mana yang ijmal di dalam hadis ini diarahkan kepada yang sudah terperinci, yang sudah terang. Yaitu yang dimaksud adalah melakukan hubungan suami istri. Ya, dan itu kaidah jumhurul ulama di dalam mengarahkan hadis-hadis yang seperti ini. Baik. Kata beliau, "Tsumma dzakara min mithli hadits Ibnu Uyainah." Kemudian kata beliau, ya, haddatsana Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq bin Hammam as-Sanani, qala akhbarana Ibnu Jurayd, Abdul Malik bin Abdul Aziz, qala haddatsani Ibnu Shihab an Humayd bin Abdul Rahman anna Abu Hurairah haddatsahu anna rajulan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara rajulan afṭara fi Ramadan ay yu'tiqa raqabatan aw yasumu shahrayn aw yut'imu 60 miskina. Ini riwayat lain. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah seorang lelaki berbuka di Ramadan. Diperintah untuk membebaskan seorang budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Kata atau di sini ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa di dalam urutan membayar kafarah itu tidak mesti berurut. Boleh memilih antara 3. Sebab ada riwayat atau. Tapi riwayat ini tidak kuat ya. Ya, dan dikata kuat pun kalimat au di sini itu diarahkan kepada makna tartib dengan dalil riwayat-riwayat yang lainnya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsana Abd bin Humayd al-Kishi qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar bin Rashid an az-Zuhri Muhammad bin Muslim ibn Shihab bihadha al-isnad nahwa hadits Ibn Uyainah. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير semuanya orang Madinah ya. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت. Ini hadits Aisyah. Kalau sebelumnya hadits Abu Hurairah. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah terbakar." Dengan bahasanya ya, terbakar. Iya. Kalimat-kalimat yang membahasakan dosa. Dosa itu membakar. Iya. Menghancurkan. Ya, dan itu harus dipahami ya. Agar supaya seorang mengetahui akibat dari dosa itu apa. Iya. Pahitnya dan kejelekannya untuk seorang hamba di masa dia berbuat dosa, di masa mendatang, apalagi di hari kiamat, itu lebih banyak daripada kelezatan semua yang dia rasakan. Ini kaidah umum harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah pada dosa. Ya, dosa itu ya, awal kali seorang melakukan kadang dia bersyahwat, kadang dia bersemangat, kadang dia merasa dirinya plong melakukannya. Ya. Tapi lihat akibat setelahnya apa yang terjadi. Iya. Sebab titik-titik hitam tiap kali berbuat dosa itu memberi pengaruh ke hati. Dan tidak akan mungkin hatinya yang penuh dengan prahara bisa mendapatkan ketenangan setelah itu. Iya. Dan subhanallah, sebagian dari as-salaf ada yang dia lupa hafalannya setelah 40 tahun. Ya, dia berkata, ini saya lupa disebabkan karena sebuah dosa saya pernah lakukan 40 tahun yang lalu. Ya.
Perhatikan ya bagaimana ketulusan mereka dan selalu mereka mengingat dosa. Sudah 40 tahun berlalu dosanya, ketika jatuh dia atau ketika terjadi musibah padanya, dia berjelek sangka pada dosanya yang sudah apa? Sudah terjadi 40 tahun yang lalu. Iya. Beda dengan kita. Banyak merasa aman dari dosa. Ya, merasa bahwa seakan-akan kita semua sudah penduduk surga. Ya. Nah ini dari kekurangan kita. Iya. Nah, ini dari fitnah di masa ini. Banyaknya sibukan dunia, hal-hal yang melalaikan, kemaksiatan di sana sini. Ya, karena itu di bulan Ramadan hendaknya menjadi pelajaran untuk mengekang jiwa, ya, untuk menata jiwa, memperbaiki diri, membenahi diri kepada hal yang lebih mendekatkannya kepada Allah, membangun ketakwaannya, ya, membentuk karakter seorang yang memikirkan kebaikannya untuk di dunia dan di akhiratnya. Baik. Maka ketika Rasulullah mendengar jawaban atau pernyataan itu bahwa dia berkata, saya telah terbakar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman? Maka Nabi bertanya, ada apa? Qala wati'tu imra'ati fi Ramadan naharan. Dia berkata, saya menggauli istriku di bulan Ramadan di siang hari. Nah, ini lengkap ya di sini. Wati'tu jima imra'ati terhadap istriku fi Ramadan di bulan Ramadan naharan di siang hari. Ya, qala tasaddaq. Maka Nabi berkata bersedekahlah. Ya, ini hadis tidak disebut membebaskan budak dan tidak disebut berpuasa 2 bulan berturut-turut. Langsung disebut bersedekah. Ya. Kemungkinannya hadis ini ada yang diringkas. Jelas ya? Nah, dan kemungkinan lainnya mungkin sudah dipahami dari kondisi orang ini bahwa dia tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu apa? Berpuasa. Karena itu langsung diberikan apa? Bersedekah. Tapi harusnya seorang sesuai dengan tuntunan ya, kalau dia ingin membayar sedekah. Iya. Harus sesuai dengan tuntunan. Ada seorang disebutkan ya ahlul ilm berijtihad di pembahasan ini. Ada seorang raja atau seorang khalifah, gubernur, bertanya kepadanya, saya melakukan hubungan suami istri di bulan hari Ramadan. Ya, apa yang saya lakukan? Maka si alim ini berkata, kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia tidak sebut membebaskan budak. Begitu dia keluar dari tempat si penguasa ini, ya, maka orang-orang bertanya kepada si alim, kenapa kamu beri fatwa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Harusnya kan membebaskan budak dulu. Kata si alim ini, kalau saya beri fatwa membebaskan budak, dia ini orang punya kemampuan. 1000 budak pun dia bisa mampu untuk membebaskannya. Ya. Tapi kalau saya bilang berpuasa, ini akan apa? Menghalanginya. Ya. Tapi ini fatwa bukan pada tempatnya ya. Ya. Itu memang ada maslahatnya, tapi maslahat bertentangan dengan apa? Nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tidak dianggap. Itu disebut maslahat ghairu mu'tabarah di istilah para ulama ahli usul fikih. Itu tidak dianggap. Yang benarnya walaupun dia mampu, ya. Dan dikhawatirkan sewenang-wenang, petunjuk Nabi seperti itu. Bebaskan budak. Dan ada maslahat lain. Ketika budak dibebaskan 1000 budak. Masya Allah, betapa banyak ya orang-orang yang bebas. Iya. Maka ada maslahat lain dan juga perlu dipertimbangkan. Iya. Baik. Maka orang ini ketika berkata, bersedekahlah kamu, dia berkata, ma indi syai'. Saya tidak punya apapun. Fajahu araqani fihima ta'am, fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yatasaddaqa bih. Maka datanglah 2 arak yang berisi makanan, maka Rasulullah perintah dia untuk bersedekah dengannya. Ya, ini 2 arak ya. Kalau di riwayat Abu Hurairah 1 arak saja.
Dan ini tidak bertentangan. 2 arak boleh, 1 arak batasan minimal, 1 arak. Batasan minimalnya. Dan ini tidak bertentangan. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala akhbarana Abdul Wahhab, yaitu Abdul Wahhab bin Abdul Majid As-Saqafi. Qala sami'tu Yahya bin Sa'id al-Ansari yaqulu akhbarani Abdurrahman bin al-Qasim anna Muhammad ibn Ja'far ibn az-Zubair akhbarahu anna Abbad ibn Abdullah ibn az-Zubair haddathahu annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqul ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau menyebutkan hadis. Walaysa fi awwali hadithihi tasaddaq wala qawluhu naharan. Baik, ini pengulangannya. Kemudian kata beliau haddatsana Abu Tahir Ahmad bin Amr ibn Sarh al-Misri. Qala akhbarana Ibnu Wahab Abdullah qala akhbarana Amr ibn al-Harith qala anna Abdurrahman ibn al-Qasim haddathahu anna Muhammad ibn Ja'far ibn az-Zubair haddathahu anna Abbad ibn Abdullah ibn az-Zubair haddathahu annahu sami'a Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul. Ini dari Aisyah juga radhiyallahu anha. Ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fi Ramadan. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Faqala ya Rasulullah ihtaraqtu. Maka dia berkata, ya Rasulullah, saya sudah terbakar. Fasalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, ma sya'nuhu? Ada apa dengan dia? Faqala asabtu ahli. Maka dia berkata, saya telah menimpa keluargaku. Bahasa kinayah lainnya, itu artinya sudah melakukan hubungan suami istri. Qala tasaddaq. Maka Nabi berkata, bersedekahlah. Faqala wallahi ya Nabi Allah, ma li syai' wa ma aqdiru alaihi. Maka dia berkata, wallahi demi Allah, wahai Nabi Allah, saya tidak punya suatu apapun dan saya tidak mampu bersedekah. Qala ijlis. Fajalas. Maka Nabi berkata, duduklah. Maka duduklah orang tersebut. Ya, perhatikan ya kesabaran Nabi menghadapi orang-orang yang datang mengadukan masalahnya. Iya. Kepada beliau, kalau beliau mampu menyelesaikannya, beliau suruh untuk menunggu. Ini dari nasihat beliau kepada umat, perhatian beliau terhadap urusan umat. Sebab seorang muslim adalah seorang yang perhatian terhadap saudaranya yang lain. Iya. Fajalas, maka orang ini duduk. Fabainama huwa ala dzalika aqbala rajulun yasuqu himaran alaihi ta'am. Begitu ia dalam keadaan seperti itu, datang seorang lelaki mengendarai keledai yang membawa makanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina al-muhtarik anifan?" Maka Nabi berkata, "Di mana orang yang terbakar tadi?" Faqala ar-rajulu, faqama ar-rajulu, maka orang itu berdiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasaddaq bihadza." Maka Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kamu dengan orang ini, bersedekahlah kamu dengan harta ini." Faqala ya Rasulullah, "Aghairana?" Iya. Maka ia berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami bersedekah kepada orang selain kami?" Fa wallahi inna laji'a. Demi Allah ya Rasulullah, sungguhnya kami ini sedang kelaparan. Maksudnya dia dan keluarganya sedang kelaparan. Ya. Qala fakulu. Kata Nabi, kalau begitu makanlah engkau. Nah. Baik. Ini hadis yang terakhir ya di pembahasan berkaitan dengan kafarah ini. Ya, dan insyaallah taala sudah jelas ya berkaitan dengan kafarah. Ya, dan di sini kita tidak bisa menyelesaikan seluruh pembahasan dari Sahih Muslim. Di pembahasan berikutnya ini pembahasan tentang puasa di perjalanan. Ya. Saat safar secara umum keadaan orang musafir terbagi 3. Kalau safarnya ringan dan puasa lebih utama baginya, puasa lebih banyak kemudahan baginya, maka dia berpuasa. Afdalnya dia berpuasa. Keadaan yang kedua, dia melakukan perjalanan dan keadaan perjalanannya berat dan puasa lebih afdal baginya, maka di sini afdalnya dia berbuka. Keadaan yang ketiga, dia melakukan perjalanan dan kalau dia tidak berpuasa, itu yang mendukung kebaikannya. Apabila dia berpuasa akan membahayakannya, bisa mencelakakannya.
Maka di kondisi yang ketiga ini diharamkan dia berpuasa, dia wajib berbuka. Iya. Karena itu di sebagian riwayat Nabi berkata ulaikal usah terhadap orang yang tetap puasa, beliau katakan mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka orang-orang yang bermaksiat. Dan Nabi juga bersabda laisal bir as-siyamu fis safar. Laisal bir as-siyamu fis safar. Bukan dari kebaikan puasa di perjalanan. Itu maksudnya kalau perjalanannya bisa apa? Bisa membahayakan. Ini kesimpulan hadits-hadits yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini, banyak sekali haditsnya ya, berkaitan dengan puasa pada saat melakukan perjalanan. Iya. Baik. Orang yang sakit, iya. Ini juga telah kita terangkan bahwa mereka 3 kondisi orang yang sakit. Kalau sakitnya biasa saja, seperti sakit gigi, ya, atau misalnya sakit mata, ya, ini sakit tidak mempengaruhi, dia tetap puasa. Nah, sakit yang kedua, sakit yang memberatkannya, tapi bisa tetap puasa, tidak membahayakannya kalau dia puasa. Maka ini sakit tidak apa-apa, dia tetap puasa, tapi kalau dia berbuka juga tidak ada masalah. Penyakit yang ketiga, kalau dia berpuasa membahayakannya, di sini dia tidak boleh berpuasa, dia wajib untuk berbuka. Ya, sebab itu membahayakan. Ya, bahkan menurut Ibnu Hazm haram dia berpuasa. Ya, karena bisa membunuh dirinya sendiri. Iya. Baik. Jadi ini secara global ya, tentang orang yang sakit dia mengqadha, orang yang musafir juga mengqadha. Iya, yang membayar fidyah itu laki-laki tua, perempuan tua, ibu hamil, ibu menyusui, itu membayar fidyah. Yang lainnya mengqadha. Yang membayar kafarah sudah kita terangkan siapa saja atau apa saja yang disebut dengan membayar kafarah. Iya. Baik, dan di akhir pembahasan ini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan hikmah dari puasa tersebut. Ya, beberapa hal yang berkaitan dengan rahasia puasa. Mungkin bagus untuk kita dengarkan dan kita kaji, ya, untuk motivasi bagi kita semua di dalam menjalankan bulan Ramadan. Banyak sekali manfaat kebaikan di belakang puasa itu. Kebaikan dan manfaat yang pertama dari puasa itu adalah lambang ubudiyah, tanda penghambaan. Dan kita semua adalah orang-orang yang memang diciptakan untuk menghamba. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Iya. Manfaat yang kedua dari puasa ini adalah kesehatan badan, hilangnya penyakit. Iya. Hilangnya penyakit. Karena itu dalam hadis dikatakan ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin. Tidaklah anak Adam memenuhi sebuah bejana yang lebih jelek daripada dia memenuhi perutnya. Menunjukkan bahwa memenuhi perut pada setiap saat penuh tidak ada selain ini hal yang jelek. Iya. Dan dari sisi kedokteran terbukti ya bahwa puasa itu punya manfaat yang sangat besar. Di dalam apa? Di dalam kesehatan. Adapun hadis sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah tapi maknanya benar. Hadis yang lemah tapi maknanya benar. Iya. Kemudian yang ketiga dari manfaat berpuasa adalah melatih seorang untuk pertengahan dan berlaku adil. Pertengahan dalam berinfak, dalam makan, minum. Melatih seorang untuk meninggalkan hal-hal yang berlebihan, ya, mubadir. Latihan ya untuk orang yang berpuasa. Ya. Karena itu dari pokok di dalam syariat kita dilatih untuk menjadi orang yang hemat, pertengahan. Dalam apa saja, termasuk dalam makan dan minum. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah firman makan dan minumlah dan jangan kalian berlebihan. Iya.
Dan dalam berinfak Allah firman walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang beriman itu kalau mereka berinfak, mereka tidak berlebihan, tidak pula terlalu kikir. Saya berada di tengah-tengah. Iya. Kemudian dari manfaat puasa itu adalah mematahkan kesewenang-wenangan jiwa. Iya. Sebab ya, jiwa tatkala dia kenyang, ya, tatkala sudah puas minum, ya, sering dia tumpahkan syahwatnya. Ini kadang membawa jiwa itu untuk berbuat kejelekan, banyak lalai, ya, dan melupakan. Maka dengan puasanya dia menanggung lapar, dahaga, dia tahan syahwatnya. Ini menekan, mematahkan kesewenang-wenangan jiwanya. Ya, dan itu latihan yang sangat indah. Kemudian kelima dari manfaat dari puasa ini adalah mengosongkan hati untuk berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab jiwa itu tatkala dia sedang lapar, seorang tatkala sedang berpuasa, biasanya pikirannya lebih jernih. Iya. Dan zikirnya lebih cepat menyambung ke hatinya. Nah. Baik. Kemudian di antara manfaatnya juga adalah mengingatkan seorang hamba terhadap nikmat-nikmat Allah. Tatkala dia berpuasa, ya, dia selama ini punya kecukupan. Begitu dia menanggung dahaga, lapar, ya, dia merasakan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepadanya. Diberi dari nikmat makanan, harta, dia mampu beli apa saja. Kehidupan sehariannya tercukupi. Ada makanan yang dia makan. Maka ini mengajaknya untuk pandai menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian juga di antara manfaat lain, ya, keberadaan dia mengingat hal ini, merasakan lapar, dahaga. Ini akan mengingatkan dia kepada saudara-saudaranya yang lain. Orang-orang yang miskin, kadang mereka mungkin tidak makan, tidak minum sehari. Ya, membuat dia perhatian terhadap saudaranya sama muslim. Ya, dan melatih jiwanya untuk berbuat dermawan dan perhatian terhadap orang lain. Iya. Karena itu di bulan Ramadan, salah satu dari wadhifah orang-orang yang berpuasa adalah banyak bersedekah. Ini dibuka dalam banyak pintu. Dibuka di pintu sahur, di pintu buka puasa, di pintu zakat. Ya. Banyak pintunya di bulan Ramadan. Kemudian dari manfaat puasa ini adalah menyempitkan jalur bagi syaitan. Nah, ini disebut oleh Ibnu Al-Qayyim, ya, bahwa peredaran darah itu, ya, menjadi sempit saat seorang berpuasa. Dan ini akan menyempitkan jalur syaitan yang mengalir bersama peredaran darah. Iya. Dan ini akan membantu seorang hamba banyak di atas ketaatan. Kemudian dari kebaikan puasa ini mengajak seorang hamba untuk memperbaiki akhlak dan menghindari sifat-sifat yang tercela. Karena itu puasa adalah madrasah, adalah latihan untuk memperbaiki akhlak. Iya, melatih seorang hamba untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dia terbiasa ketika lapar dia bersabar. Iya. Ketika ada yang mencelanya, dia berkata saya seorang yang qaim berpuasa. Dia pandai menahan. Dia tinggalkan ucapan dusta, ghibah, namimah pada saat berpuasa. Melatih dirinya untuk berhias dengan akhlak yang mulia dan berbersih dari sifat yang tercela. Iya.
Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Al-Bukhari, "Man lam yada qaul az-zur wal amal bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengan kedustaan, maka Allah tidak ada keperluan pada puasanya dia meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya. Iya. Baik. Kemudian dari kebaikan puasa ini adalah sumber motivasi yang membangkitkan seorang hamba menegakkan amalan-amalan salih dan meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Iya. Sebab pada saat dia berpuasa, seorang yang berpuasa punya akhlak. Ada akhlak dia membina ketakwaan, akhlak dia bersyukur, akhlak dia berzikir, akhlak dia membaca Al-Quran, akhlak dia beristighfar, bertobat. Iya. Dan banyak lagi dari akhlak orang-orang yang berpuasa. Akhirnya terbuka pintu-pintu kebaikan itu. Ya, dan ketika dia berpuasa dia banyak menahan, banyak takut kepada Allah, tertutup pintu-pintu kejelekan. Iya. Kemudian dari kebaikan puasa ini melatih seorang hamba untuk bersabar. Karena puasa dari kesabaran. Dan ini diantara rahasianya. Kenapa balasan untuk orang yang berpuasa tidak terhingga. Semua amalan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Allah firman, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Kecuali puasa, karena puasa itu khusus bagiku dan aku sendiri yang akan memberi pahala khusus untuk puasa, tidak ada batasannya. Iya. Kenapa diberi pahala tidak ada batasannya orang yang berpuasa? Sebab dia sama dengan sabar. Dan sabar Allah telah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan pahalanya secara lengkap tanpa ada hisab, tanpa ada batasannya. Dalam puasa ada 3 jenis kesabaran. Sabar ada 3. Dan semuanya ada di dalam puasa. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya. Seorang yang berpuasa dia jalankan perintah Allah berpuasa. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Orang yang berpuasa dia tinggalkan dosa. Dia tinggalkan hal-hal yang dilarang dalam puasa, makan, minum, hubungan suami istri. Dan sabar dalam menerima ketentuan Allah. Dia lapar, dahaga. Iya. Dia terima hal tersebut. Ini sudah ketentuan Allah atas setiap muslim dan muslimah. Dan dia yakini banyak hikmah di belakangnya, kebaikan untuk dirinya. Dia terima takdir Allah. Iya. Maka ini puasa adalah melatih untuk bersabar. Dan puasa juga dari manfaatnya melatih untuk bersyukur. Karena itu di akhir ayat setelah disebut syahrul Ramadan, akhirnya dikatakan la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Iya, supaya kalian bersyukur. Nah, dan di dalam puasa ini terdapat, dalam bulan Ramadan secara khusus, terdapat latihan untuk menyempurnakan amalan-amalan salih. Karena kita ada syariat sholat tarawih, dan itu sholat sunnah yang untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Dan di antara manfaat puasa dan rahasianya, ya, puasa ini mengajari kita untuk hidup dengan teratur. Iya. Hidup dengan rapi. Coba bayangkan ya, semuanya ada aturannya. Ya, sahur hanya boleh sampai matahari, sampai terbitnya fajar subuh. Dari terbitnya fajar subuh sampai matahari terbenam, itu waktu menahan. Lebihnya waktu berbuka. Maka ini latihan. Seorang jangan sembarangan. Di waktu makan sahur, makan sahur. Di waktu berpuasa, berpuasa. Di waktu berbuka, berbuka. Latihan untuk apa? Mendidik jiwa. Bersifat rapi, tertib. Ya. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang dicintai oleh Allah. Orang yang rapi, tertib dicintai oleh Allah. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berperan di jalannya dalam keadaan bersop-sop, seakan-akan itu adalah bangunan yang sangat kokoh. Iya.
Kemudian di antara manfaatnya juga adalah melatih jiwa untuk berinfak, memberi, berbagi. Ya. Ya, di antara manfaat dari bulan Ramadan berpuasa adalah memperbaiki keadaan kita bersama Al-Qur'anul Karim. Iya. Sebab Al-Qur'an ini adalah sumber petunjuk kita, penyejuk hati kita, penyirna gundah gulana kita. Iya. Maka seorang muslim dan muslimah harus punya keadaan yang baik dengan Al-Qur'an. Dan ini Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagian as-salaf di bulan Ramadan, ya, mereka tinggalkan seluruh pekerjaannya kecuali membaca Al-Quran saja. Karena itu Imam Malik disebutkan di bulan Ramadan beliau tidak mengajar. Beliau hanya membaca Al-Quran saja. Iya. Nah, ini di kondisi Imam Malik ya, rahimahullah. Mungkin ulama di masa itu banyak, jadi beliau sendiri tidak mengajar pun tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau di masa sekarang ini para ulama kita di Ramadan pun mereka mengajar. So, kalau mereka tidak mengajar di Ramadan, kemana orang-orang bertanya? Iya. Jelas ya? Tapi secara umum dilihat bagaimana para ulama sikap mereka terhadap Al-Quran, perhatian yang sangat besar. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tiap tahun Jibril turun membacakan Al-Quran kepada beliau dan beliau membaca Al-Quran kepada Jibril. Ya. Ini bulan memang punya kekhususan dengan Al-Quran. Juga di antara manfaatnya adalah melatih diri untuk melakukan sholat malam. Dia nikmati mana bermunajat kepada Rabbnya, memohon kepada Allah. Apalagi dia dalam kondisi berpuasa. Ya, dia banyak berdoa, dan doa ini termasuk sifat orang-orang yang berpuasa, banyak berdoa. Ya, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana shaiman falyusalli." Siapa yang puasa hendaknya dia sholat. Ya, sholat di sini sholat penggunaan secara bahasa. Tidak mungkin dia puasa ya sholat satu hari satu. Dari matahari dari terbit fajar subuh sampai matahari terbenam dia sholat terus. Nah mungkin ya, tapi sholat maksudnya dia memperbanyak apa? Memperbanyak doa. Sholat dari sisi bahasa, banyak berdoa. Dan ini diantara rahasia kenapa setelah penyebutan kewajiban puasa, setelah itu disebut syahrul Ramadan, setelah itu datang ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Disuruh berdoa. Kenapa? Sebab memang doa punya keterkaitan khusus dengan apa? Dengan Ramadan. Iya. Ada doa mustajabah ketika berbuka. Iya. Dan ada hadis bagus ya. Tidak apa-apa ini hadis tugas antum untuk menghafal. Sebab ini hadis jarang ada orang yang membacakannya di saat berpuasa. Padahal hadisnya bagus. Ya. Bisa antum menghafal hadis. Saya kasih hadis pendek. Ya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi inda al-fitri utaqa. Rawahu Ahmad. Saya ulangi. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi indal fitri utaqa. Ringkas ya haditsnya. Rawahu Ahmad. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki ya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada saat berbuka puasa. Jadi saat berbuka puasa ada hamba-hamba yang dibebaskan dari apa? Api neraka. Iya. Dan ini dari keutamaan orang yang berpuasa. Nah, ada yang bisa mengulangi haditsnya tadi? Apa?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad. Ya. Ada yang lain? Bisa mengulangi? Sudah 4 kali ini. Ya, saya ulangi, harusnya antum sudah hafal semua. Ya. Dulu ada yang cerita ya. Ada seorang raja. Ya. Dia mampu menghafal 1 kali mendengar. 1 kali orang baca syair, ada yang baca syair, 1 kali dia dengar, dia langsung hafal. Dan raja ini punya seorang budak laki-laki. 2 kali dia dengar, langsung hafal. Dan raja ini juga punya budak perempuan. 3 kali dengar, dia langsung hafal. Sudah hafal. Ya kalau ada penyair datang ke raja, yang memuji raja dengan syair, raja bilang, itu syair kamu sudah basi. Saya sudah hafal. Dia ulangi ucapan si penyair. Ya, tidak percaya kamu bahwa itu sudah basi. Coba budak laki-laki ulangi syair dia. Si budak laki-laki sudah hafal juga sebab sudah 2 kali dengar. Ya. Ya. Masih belum percaya bahwa itu sudah basi. Budak perempuan ulangi. Budak perempuan juga sudah hafal. Jadi setiap kali ada penyair datang, diperlakukan seperti itu. Ya. Sampai datang Al-Asma'i, dia bikin syair yang tidak bisa dihafal oleh raja. Ya. Judulnya di awalnya Sautu Sabiril Bulbuli. Ya. Kalimat memang agak rumit ya, susunan kofianya. Raja aja nggak bisa menghafalnya. Ya. Jadi secara umum seperti itu di masa terdahulu, ya orang senang menghafal. Ya karena itu ya kita harusnya orang-orang yang senang menuntut ilmu, belajar agama, ya senang di dalam menghafal hadis ya. Baik, saya ulangi lagi hadisnya 1 kali. Ya 1 kali semuanya harus hafal ya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 'indal fitri utaqa. Rawahu Ahmad. Ya. Silakan siapa yang mau mengulangi? Rawahu Ahmad. Ya. Silakan. Siapa tadi di tengah? Ya, Masya Allah. Ada yang lain? 1 lagi. Ya, saya Abu Maryam. Ya, Masya Allah. Ringkas ya haditsnya, mudah antum hafal, Masya Allah. Ya, kan bagus orang kalau baca hadits, ditanya sesuatu dia baca hadits, ya enak orang mendengarnya. Ya. Baik, jazakumullah khairan, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan di majelis ini bermanfaat untuk kita semua, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan semoga menjadi motivasi dan bekal yang baik untuk kita menjalani bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang untuk sampai di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjalani bulan Ramadan, meraih pahala sebanyak-banyaknya, menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya, dibebaskan leher-lehernya dari api neraka, dan dijadikan sebagai orang-orang yang masuk ke dalam surga Ar-Rayyan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.